Kemudian ayat Al-Quran yang lain ada di Quran surat Al-Anfal ayat 53 yang artinya, demikianlah karena sesungguhnya Allah tidak mengubah nikmat yang telah Dia berikan kepada suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maksudnya setiap orang itu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Yang menyebabkan kenikmatan itu hilang itu kalau manusianya sendiri itu mengubah kenikmatannya. Oke. Allah tidak mengubah nikmat yang telah Dia berikan kepada suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Di dalam satu tafsir itu disebutkan begini, setiap dosa itu adalah mengubah kenikmatan menjadi laknat. Setiap kemaksiatan yang setiap dosa itu mengubah nikmat menjadi laknat. Nah, wis kebuwangetan oleh maksiat dan berbuat dosa, nah, laknatnya juga diterima di dunia ini. Durhaka pada orang tua niku dosa besar apa dosa kecil, Bapak? Dosa besar. Nah, saya niku pernah menemukan bahwasanya kadangkala orang harus mampu memeriksa dirinya sendiri. Harusnya seseorang itu mampu melihat dirinya sendiri, terutama bagi orang-orang yang sulit untuk mencari maisha atau penghidupan di dunia ini. Jangan-jangan pernah dosa besar, yaitu berupa dosa besar durhaka pada orang tua. Pak, orang tuanya saya sudah meninggal, gimana caranya? Kan nggak bisa minta maaf. Ya, perbanyak doa kepada orang tua dan perbanyak sodakoh secara rahasia. Jadi sodakoh secara rahasia itu mematikan murka Allah. Oke. Oke, harus ikhlas. Mengapa kok rahasia? Ya karena kalau nggak rahasia itu kadang-kadang sulit ikhlas. Yang ketujuh ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 272. Di sini disebutkan. Dan apapun kebaikan yang kamu infakkan, maka itu untuk dirimu sendiri. Jadi orang itu berbuat kebaikan apapun bentuknya, termasuk infak, itu pasti kebaikannya akan kembali kepada diri sendiri. Dan kamu tidak menginfakkan kecuali karena mengharap wajah Allah atau mengharap keridhaan Allah. Dia akan memberi balasan kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Penyayang, Maha Penyantun. Jadi kalau ada orang berbuat baik, kok hasilnya sesuatu yang tidak baik, maka harus dikoreksi. Apakah kebaikan itu sudah ikhlas atau belum? Masa orang habis sedekah kok kemudian uangnya pada hilang? Nah, itu enggak rasional karena setiap kebaikan itu membawa kebaikan. Niki ada sebuah hadis. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hambanya, Dia memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril pun mencintainya. Kemudian ia menyuruh ke penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Sehingga seluruh penduduk langit pun mencintainya. Dan akhirnya diletakkanlah bagi orang tersebut keridhaan dan kasih sayang di hati manusia di bumi. Namun apabila Allah membenci seorang hambanya, dia berfirman kepada Jibril, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah dia. Lalu Jibril pun membencinya, kemudian ia menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah dia. Sehingga mereka pun membencinya. Dan akhirnya ditanamkanlah kebencian terhadapnya di dalam hati manusia di bumi. Ya, niki minggu kemarin sudah saya sampaikan. Hidupnya sial. Ulo pengen nyakot, boyo pengen nyate. Sampai udan aja pengen tidak berakhir untuk menghujatinya. Karena alam sudah diberi pengumuman niki,
dibenci oleh Allah, maka alam juga membenci. Nah, ini bisa kita jadikan sebuah indikator atau tanda-tanda untuk melihat apakah amal ibadah kita niku sampun baik atau belum. Sudah sangat baik atau belum. Atau sudah sangat baik, berarti apik banget kan. Ini bahasa Jawa Timur ini. Sangat baik. Nah, itu berarti sepertiga yang paling tinggi. Ada sepertiga yang paling tinggi, ada sepertiga yang di tengah, ada sepertiga yang di bawah. Sebagaimana di dalam Quran surat Fatir itu disebutkan, manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu golongan yang zolimul linafsi. Orangnya senang zolim terhadap dirinya sendiri. Disuruh sholat gak gelem sholat, disuruh sedekah zakat gak mau zakat, disuruh puasa gak puasa. Hmm. Itu orang zolim linafsi. Tingkatan yang sepertiga di tengah itu adalah eh, muktasid, orang yang di tengah-tengah. Kadang yang maksiat, kadang yang taat, ngoten. Tapi masih banyak taatnya. Nah, bagi orang yang sepertiga di paling tinggi itu namanya sabikun sabikum bil khairat, yaitu orang yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Namanya berlomba-lomba niku pripun Bapak Ibu? Bersegera. Hmm. Gampangane nek umpamane orangnya niku mau sholat jamaah ke masjid, belum adzan sudah berangkat. Kalau mau zakat itu 2,5%, dia maunya 10%. Itu atau bahkan lebih. Nah, itu adalah orang-orang yang bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebuah alat evaluasi diri atau muhasabah bagi diri kita masing-masing, dan kemudian bisa meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Allah yang lebih baik ke depan nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umrana umrat dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khawatimah wa na'udzubika min su'il khawatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.